Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas estetika film Jepang yang berbeda dari estetika film sebelumnya, yaitu tentang estetika film Hollywood maupun estetika film Eropa. Nah, seperti biasa saya akan membahas mulai dari ciri khas visual dan narasinya, pengaruh budaya dan sejarah Jepang terhadap film, gaya penyutradaraan, tujuan estetika film Jepang, hingga bagaimana respon penonton lokal maupun global terhadap film-film Jepang. Nah, film Jepang itu punya identitas yang sangat khas dibanding perfilman Hollywood maupun negara lain. Film Jepang itu lebih cenderung lebih tenang, reflektif, dan emosional. Bahkan keheningan dalam adegan itu sering masuk di dalam film-film Jepang yang sering memiliki makna penting. Nah, itu yang membuat estetika film Jepang itu menarik untuk kita bahas. Ciri khas pertama itu ada di visualnya. Estetika film Jepang itu terkenal dengan komposisi gambar yang rapi, tenang, dan artistik. Salah satu teknik yang terkenal itu tatami shot, yaitu posisi kamera yang rendah setinggi orang duduk di tatami. Teknik ini sering digunakan sutradara-sutradara Jepang seperti Yasujiro Ozu untuk menciptakan kesan intim dan dekat dengan karakter dalam adegan tersebut. Selain itu, film Jepang itu sering memakai long take, itu pengambilan gambar yang panjang tanpa banyak potongan-potongan. Teknik ini membuat penonton lebih fokus pada suasana dan emosi yang ada pada adegan. Untuk dari segi warna, film Jepang sendiri itu sering menggunakan warna natural dan lembut, tidak terlalu mencolok, tapi juga mampu membangun suasana emosional dan kontemplatif. Ada juga konsep mah. Sedangkan konsep mah sendiri itu ruang kosong atau jeda dalam film Jepang. Contohnya itu seperti saat ada adegan seseorang yang sedang merenung atau ya berpikir panjang. Nah, setelah adegannya itu pasti bakal dimunculkan scene-scene seperti scene pemandangan alam dan sebagainya. Jadi konsep yang kosong itu bukan hanya kosong pakai blank kotak hitam gitu, enggak. Jadi diperlihatkan seperti pemandangan alam dan yang lain-lain. Nah, keheningan dan ruang kosong itu tidak dianggap membosankan, tapi menjadi bagian penting dari estetika film Jepang. Ciri khas kedua itu ada di narasi atau cara bercerita. Film Jepang itu biasanya memiliki tempo yang lambat dan lebih fokus pada perjalanan emosional dibanding aksi besar seperti aksi-aksi besar kayak estetika film Hollywood atau plot twist ekstrim. Terus juga ending Jepang itu sering menggantung atau terbuka seperti estetika film Eropa. Jadi penonton diajak untuk memikirkan sendiri makna cerita tersebut atau yang ada di film tersebut. Selain itu, banyak film Jepang itu mengangkat tema-tema kehidupan sehari-hari, hubungan keluarga, kehilangan, kesepian, hingga pencarian identitas. Terus juga untuk konsep seperti mono no aware itu juga sangat kuat, yaitu kesadaran bahwa semua hal di dunia ini itu hanya sementara dan akan berlalu. Karena itu banyak film-film Jepang terasa melankolis namun indah. Selanjutnya itu karakter dalam film Jepang biasanya lebih realistis dan manusiawi. Tokoh utama tidak selalu digambarkan sempurna atau heroik seperti estetika atau film-film Hollywood lah. Terus juga banyak karakter yang memiliki kelemahan, keraguan, dan konflik batin. Film Jepang itu juga sering menampilkan konflik internal dibanding pertarungan fisik seperti ya film-film Hollywood. Ya begitulah.
Terus karakter antihero itu cukup sering muncul, yaitu tokoh yang tidak sepenuhnya baik tapi juga memiliki sisi manusiawi. Terus juga fokus utama film Jepang itu ada di dinamika manusia biasa dan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu estetika film Jepang itu sangat dipengaruhi oleh budaya dan sejarah Jepang. Dari sisi budaya, Jepang itu punya nilai kesederhanaan, ketenangan, dan penghargaan terhadap keheningan. Hal ini terlihat dari konsep ma yang sering digunakan dalam film Jepang. Selain itu ada konsep wabi-sabi, yaitu keindahan dalam kesempurnaan. Karena itu banyak film Jepang menampilkan hal-hal sederhana dan tidak berlebihan. Contohnya ya ada pada eksterior atau interior yang ada di film-film Jepang. Pengaruh sejarah juga itu sangat besar setelah Perang Dunia Kedua. Banyak film Jepang menjadi lebih melankolis dan reflektif. Trauma perang membuat sinias Jepang lebih banyak membahas kehilangan, penderitaan, dan makna hidup. Film seperti Rashomon karya Akira Kurosawa juga menjadi salah satu film Jepang yang berhasil dikenal di dunia setelah pasca Perang Dunia Kedua. Terus juga nilai sosial Jepang juga mempengaruhi karakter dan konflik dalam film. Salah satu konsep penting adalah Giri versus Dinjo, itu konflik antara kewajiban sosial dan perasaan pribadi. Karena budaya Jepang itu cenderung menahan emosi, konflik dalam film Jepang itu sering terjadi dalam batin karakter, bukan melalui pertengkaran besar atau pertengkaran fisik antara karakter satu dan karakter yang lainnya. Nah, dalam penyutradaraan, estetika film Jepang itu punya gaya yang unik dan artistik. Yang pertama itu adalah penggunaan pillow shot, yaitu gambar salah seperti pemandangan kota, hujan, atau kereta, atau alam sebelum pindah adegan. Mirip seperti konsep ma, tapi ya pokoknya mirip lah. Teknik ini memberi waktu bagi penonton untuk merenung dan merasakan suasana cerita. Kemudian ada penggunaan musik yang cenderung minimalis, mirip seperti estetika film Eropa. Kadang film Jepang justru menggunakan suara alam atau keheningan untuk membangun emosi yang lebih dalam. Nah, dari sisi editing, film Jepang biasanya tidak terlalu cepat. Potongan adegan dibuat lebih tenang agar penonton bisa menikmati ekspresi dan atmosfer dalam adegan yang sedang ditampilkan. Terus dalam mise en scene, setiap elemen visual diperhatikan dengan detail, seperti posisi karakter, pencahayaan, properti, dan lingkungan itu dibuat memiliki makna-makna simbolik. Terus untuk elemen alam seperti hujan, angin, dan laut atau bunga sakura juga sering digunakan untuk memperkuat emosi dalam adegan yang ditampilkan. Oke, selanjutnya itu ada respon penonton terhadap estetika film Jepang. Responnya itu cukup beragam. Untuk penonton lokal Jepang biasanya pastinya lebih mudah memahami nilai budaya dan simbol-simbol spiritual dalam film-film Jepang. Sementara para penonton global itu sering tertarik pada keindahan visual, suasana unik, dan gaya artistiknya. Tapi ada juga tantangan. Tempo yang lambat dan ending yang menggantung atau terbuka itu kadang sulit dipahami oleh penonton global atau internasional yang terbiasa dengan film cepat dan penuh aksi seperti estetika film Hollywood. Tapi walaupun begitu, dalam film Jepang itu tetap mendapatkan apresiasi besar di dunia karena memiliki identitas yang kuat dan filosofi yang mendalam.
dikatakan estetika Jepang sekarang itu punya banyak film dan animasi internasional seperti anime atau lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya estetika film Jepang itu punya ciri khas visual yang tenang, narasi yang reflektif, dan karakter yang realistis. Budaya, sejarah, dan nilai sosial Jepang itu sangat mempengaruhi cara mereka membuat filmnya. Tujuan utama itu bukan hanya menghibur, tapi juga menyampaikan pengalaman emosional dan filosofi kehidupan. Karena keunikannya itu, film-film Jepang mampu diterima secara global dan menjadi salah satu estetika sinema yang paling berpengaruh di dunia. Sekian dari penjelasan saya mengenai estetika film Jepang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di share untuk pengetahuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.